Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Terkadang ya, dalam kehidupan kita ini kita sering merasa ragu, ya, bimbang, istilah anak muda galau, ya. Dan ini ya, merupakan sifat manusia, ya. Nah, karena memang jamaah subuh rahimakumullah, berdasarkan proses kejadiannya, ya, memang manusia punya kecenderungan sifat yang demikian. Kenapa? Berdasarkan teori probabilitas, teori kemungkinan, bahwa kita ini lahir ke dunia itu kira-kira kemungkinannya 1 di antara 200 juta. 1 berbanding 200 juta. Itu kira-kira berapa itu? 1 bagi 200 juta. Hah? 1/200 juta. Itu jadi hampir 0. Nah, ini antara jadi atau tidak ini, ya kan begitu. Nah. Jadi enggak ini Pak Zul ini keluar ini. Mas Yanto kayak jadi yang atau bukan, ya kan begitu. Kalau ada perlombaan, ya, itu di Masjid Nurul Ilmi saya lihat ada bannernya besar itu dalam rangka
menyemarakkan bulan suci Ramadan ini ada lomba bagi anak-anak, ya. Lomba azan, ya. Lomba kaligrafi, ya. Macam-macam. Itu pesertanya berapa sih? Mungkin 50 orang. Satu di antara 50 orang itu jadi pemenang, ya tak? 1/50. Nah, ini 1 dari 200 juta. Sudah sering saya sampaikan di pengajian ini, ya. Proses kejadian manusia itu, ya, sekali semprot seorang ayah itu dalam sekitar minimal 2 cc air yang disemprotkan ke dalam rahim ibu itu, ya, itu mengandung paling tidak 200 juta sel spermatozoa, memperebutkan 1 sel telur atau ovum dari ibu. Sel spermatozoa ketemu dengan ovum, itulah jadi saya, ya. Jadi bapak-bapak sekalian ini. Nah, proses kejadian yang demikian ini, ya, membuat manusia itu bersifat tergesa-gesa, ya. Berkeluh kesah, selalu ingin dipuji, dan kadang-kadang atau seringkali kikir. Dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, ya. Kita baca dulu surah ke-70. Ayat ke-19 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat keluh kesah, suka mengeluh. Jika ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Namun, jika mendapat kebaikan, dia jadi kikir atau bangga, bertepuk dada. Oh, ini karena kehebatan saya, ya. Oh, ini karena kerja keras saya, kan? Kalau bukan karena saya, ini masjid Al-Ijtihad ini tidak sebagus ini. Karena tadi antara to be or not to be, jadi atau tidak, maka manusia itu kadang-kadang kurang pede, ya. Karena kurang pede, maka manusia itu butuh untuk diakui, ya.
dia butuh eksistensi diri. Inilah saya. Kadang saya berpikir kenapa seorang Bapak Presiden kita sekarang, ya, Prabowo Subianto, itu kan konon kabarnya ketika Pilpres kemarin beliau adalah capres yang terkaya. Hartanya bukan lagi M tapi T. Nah, kenapa dia mau jadi presiden? Kalau dari sisi harta, itu apa lagi, ya? Atau seorang gubernur pada pilgub berikutnya maju lagi. Kenapa? Apakah cuma mengejar harta? Saya kira bukan. Tapi aktualisasi diri. Ini menurut teori kebutuhan, ya, dari Maslow, ya, kalau tidak salah. Itu kan bentuk piramid, ya. Yang bawah itu kebutuhan dasar, sandang, pangan, ya, papan. Yang paling puncak itu aktualisasi diri. Nah, untungnya ayat ini tidak berhenti sampai di ayat surah ini, tidak berhenti sampai di ayat 21. Sama dengan surah Wal Asr, ya, Wal Asr innal insana lafi khusr. Ada ilahnya, ada kecualinya. Sama dengan setelah menggambarkan bagaimana sifat manusia itu, nah, Allah menegaskan illal musallin, kecuali yang tidak berkeluh kesah, ya, tidak cepat putus asa, tidak cepat berbangga diri, itu ada kecualinya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Bukan cuma sekedar sholat, ada lagi lanjutannya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang konsisten, terus menerus menegakkan sholat. Nah, kalau sholatnya bolong-bolong, cuma Ramadan saja, saya kira jamaah ahli ijtihad yang hadir ini, saya kira adalah jamaah yang konsisten dengan sholatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, lisaili wal mahrum, yaitu bagi orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, hari kiamat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut akan azab Tuhannya. Nah, di samping itu jamaah subuh rahimakumullah,
Ada satu lagi yang juga dijamin. Kalau tadi proses kejadian ini manusia ini terjadi ragu ya, jadi atau tidak. Orang yang sholat daimun tadi tidak ragu. Dan ada lagi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu? Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemarin ya, zuhur di Masjid Al-Bayyinah itu, Ustadz Syaifur Rahman mengisi kultum zuhur. Beliau menceritakan ketika perang Uhud ada seorang sahabat yang matanya kena tombak, matanya keluar, begini menggantung di pipinya. Lalu sahabat ini mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah masang kembali mata itu ke tempatnya, dan penglihatannya lebih terang dari sebelumnya. Kalau ini mujizat Rasulullah. Ini kalau kita ketemu dengan hal yang demikian, kira-kira bagaimana? Kita takjub atau tidak ini? Takjub kan? Kalau kita hadir ketika Nabi Musa membelah laut, kira-kira gimana? Takjub kan? Wah. Atau ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, itu kan mukjizat para nabi. Sampai sekarang masih ada? Tidak ada lagi. Tidak ada orang yang bisa mengulangi itu. Nah, dengan mukjizat yang kasat mata itu, kita pasti takjub. Tapi ada mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang masih ada, masih bisa kita lihat. Tapi pernahkah kita takjub dengan mukjizat beliau itu? Apa itu? Al-Quran. Kira-kira ketika kita membaca Al-Quran itu kira-kira sama enggak perasaan kita seandainya kita melihat, wih hebatnya ini Nabi Musa bisa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, ya, bisa tongkatnya jadi ular dan menelan semua ular-ular sihir, para ahli sihir. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Menurut Ustadz Felix Xiao, mukjizat para nabi itu mukjizat visual, bisa dilihat. Pada zaman itu, sekarang ini tidak ada lagi, tidak bisa lagi dilihat. Tapi mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW ini adalah mukjizat pendengaran. Gitu. Sampai sekarang dan sampai akhir zaman tetap ada
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami sendiri akan menjaganya. Demikian firman Allah. Nah, banyak sekali mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran, baik mukjizat secara tata bahasa maupun mukjizat ilmiah, apalagi banyak sekali. Nah, tinggal kita ini bagaimana kita bisa menghadirkan rasa kekaguman itu ketika kita melihat mukjizat visual, kita bandingkan ketika kita membaca Al-Quran. Hadanallahu yakum ajma'in. Nasru minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.